Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Di sebuah kota yang megah, di antara gedung pencakar langit dan jalanan sibuk yang berkilau, hiduplah seorang perempuan muda bernama Amara. Dia selalu merasa bahwa hidupnya kurang sempurna, terjebak dalam kehidupan yang serba biasa. Namun, satu hal yang tidak pernah lepas dari pikirannya adalah keinginan untuk hidup kaya dan mewah. Ketika dia bertemu dengan Rudy, seorang pengusaha sukses yang telah menikah dengan Maya, wanita cantik dan setia, Amara melihat kesempatan emas untuk meraih tujuannya. Apa yang dimulai sebagai niat sederhana untuk mengubah nasib, perlahan berubah menjadi sebuah rencana besar yang penuh intrik dan pengkhianatan. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan pengkhianatan, tetapi juga tentang karma yang datang dengan harga yang sangat mahal. Amara menatap kaca jendela apartemen mewahnya, memandang kota yang gemerlap dengan segala kemewahan dan keindahan. Pemandangan itu adalah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Meski dengan cara yang tidak selalu jujur, di balik senyum yang selalu ia tampilkan, ada cerita panjang tentang ambisi dan pengorbanan yang tampak tak di luar. Namun, semuanya dimulai bertahun-tahun lalu, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Amara, seorang gadis berusia 25 tahun dengan wajah cantik dan tubuh yang ramping, tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pekerja pabrik yang selalu pulang larut malam, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang rajin, namun hidup mereka selalu pas-pasan. Sejak kecil, Amara selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Sebuah kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Teman-temannya di sekolah selalu berbicara tentang liburan ke luar negeri, pakaian terbaru, dan perhiasan mewah yang mereka kenakan. Semua itu membuat Amara merasa iri dan semakin ingin mencari cara untuk keluar dari hidup yang serba kekurangan. Di kampus, Amara dikenal sebagai gadis yang cerdas, namun tidak terlalu menonjol di antara teman-temannya. Dia lebih suka menyendiri, mengamati orang-orang, dan belajar bagaimana mereka berperilaku. Amara tahu bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan hal yang sangat biasa. Tetapi dia sadar harus ada strategi, manipulasi, dan permainan pikiran yang tepat. Dia mulai mengenali pola pikir orang-orang sukses dan memahami bahwa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harus lebih pintar dari orang lain. Hidupnya berubah ketika dia menghadiri sebuah acara sosial yang diselenggarakan oleh seorang teman kuliahnya yang sudah bekerja di perusahaan besar. Amara yang awalnya enggan datang, akhirnya memutuskan untuk menghadirinya, berkat dorongan dari dalam dirinya yang ingin memperluas jaringan. Disitulah dia bertemu dengan Rudy. Rudy adalah pria berusia 35 tahun, yang tampak berbeda dari pria-pria yang biasa Amara temui. Dengan jas rapi, berwarna gelap, sepatu kulit mengkilap, dan wajah yang tampan, dia adalah gambaran sempurna dari seorang pria sukses. Rudy bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan konsultan terkenal di kota itu. Tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga memiliki segala yang diinginkan. Rumah besar, mobil mewah, dan istri yang cantik, yaitu Maya. Amara pertama kali melihatnya di sudut ruangan, berbicara dengan seorang kolega. Tapi yang menarik perhatian Amara bukan hanya penampilan Rudy, melainkan sikapnya yang percaya diri. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu menarik,
sesuatu yang membuat Amara merasa tertantang. Dengan langkah hati-hati, Amara mendekat ke arah Rudy, memulai percakapan ringan tentang cuaca dan topik-topik umum lainnya. Rudy yang awalnya tampak sibuk akhirnya melirik Amara dan tersenyum. Mereka berbicara lebih lama, dan Amara merasa chemistry antara mereka terjalin begitu cepat. Rudy meskipun sudah menikah tampak tidak bisa mengalihkan perhatian dari Amara. Dia menikmati percakapan mereka, bahkan terkesan dengan kecerdasan dan kepercayaan diri Amara yang tak biasa. Amara yang tahu bagaimana cara memanfaatkan setiap kesempatan tidak membuang waktu. Dia membuat Rudy merasa nyaman dan istimewa. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan, dan tentang ambisi mereka. Rudy bercerita bahwa dia merasa terjebak dalam rutinitas, merasa bahwa karir dan keluarganya tidak memberi ruang untuk kebahagiaan pribadinya. Amara, dengan sikap empatinya yang palsu, mendengarkan dengan seksama, seolah-olah dia adalah seorang yang bisa memberikan solusi. Kadang saya merasa hidup ini hanya tentang mencapai tujuan-tujuan dan tidak pernah berakhir, kata Rudy sambil menyesap minuman di tangannya. Apakah kamu merasa seperti itu juga, Amara? Amara tersenyum, menyadari bahwa dia sedang membuka pintu dan memasuki dunia yang penuh dengan janji kekayaan dan kemewahan. Saya rasa kita semua merasa begitu, jawabnya dengan lembut. Tapi saya percaya kita bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Saya yakin jika kita tahu apa yang kita inginkan, kita bisa mencapainya. Rudy tersenyum, terkesan dengan jawaban Amara. Percakapan itu semakin dalam, semakin intim, meskipun keduanya baru pertama kali bertemu. Mereka berbicara seolah-olah telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Amara merasa menemukan jembatan yang menghubungkan dengan dunianya yang selama ini hanya bisa dia lihat dari jauh. Ketika acara itu selesai, Amara dan Rudy mengajaknya untuk makan malam bersama. Amara merasa bahwa segalanya sudah berada di tangan. Dia sudah memiliki titik masuk ke dalam hidup Rudy. Dengan sedikit usaha lebih, dia yakin dia bisa merebut hatinya. Dan yang lebih penting lagi, hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuan, Rudy menghubungi Amara. Awalnya mereka hanya bertukar pesan singkat, tetapi lama-kelamaan percakapan mereka menjadi lebih pribadi. Rudy mulai bercerita lebih banyak tentang ketidakbahagiaannya dalam pernikahannya. Meskipun dia selalu berbicara dengan penuh rasa hormat tentang istrinya, Maya. Amara bisa merasakan ada celah dalam hubungan mereka. Rudy merasa bahwa Maya tidak memahami ambisi dan keinginannya untuk lebih sukses lagi. Di sisi lain, Maya juga sibuk dengan kegiatan sosial dan tidak memberi perhatian lebih pada kebutuhan emosionalnya. Amara yang selalu siap dengan jawaban yang tepat mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu bagaimana cara menunjukkan empati yang tampaknya tulus. Meskipun dalam hatinya dia sudah memikirkan rencana besar. Rudy membutuhkan seseorang yang bisa memberinya perhatian lebih. Dan Amara tahu persis bagaimana cara menjadi sosok itu. Di saat yang sama, Amara mulai merancang langkah-langkah berikutnya dalam rencananya untuk menguasai dunia Rudy. Dia tahu bahwa untuk bisa memiliki Rudy sepenuhnya, dia harus menunjukkan lebih dari sekedar kecantikan fisik. Dia harus menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar wanita yang menarik. Dia harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Rudy. Dengan cerdas, Amara mulai mengatur pertemuan-pertemuan rahasia di tempat-tempat yang nyaman dan tenang, di mana mereka bisa berbicara lebih lama tanpa gangguan. Setiap kali mereka bertemu, hubungan mereka semakin dalam. Rudy semakin merasa nyaman dan terikat. Meskipun di dalam hati kecilnya, dia tahu
bahwa dia sedang berbuat salah. Namun, Amara sudah terlalu jauh terjebak dalam perasaannya untuk berhenti. Dia tidak peduli lagi apakah ini benar atau salah. Dia sudah berada di jalur yang benar untuk meraih kekayaan dan kehidupan yang selama ini dia idam-idamkan. Amara melangkah dengan penuh percaya diri, memasuki restoran kelas atas yang terletak di tengah kota. Restoran ini dihiasi lampu-lampu gantung kristal yang berkilauan, meja-meja berlapis kain putih, dan pelayan-pelayan bergerak dengan gesit namun elegan. Aroma masakan mahal memenuhi udara, memberikan kesan bahwa ini adalah tempat di mana hanya orang-orang terpilih yang bisa menikmati kemewahan. Di salah satu sudut ruangan, Rudy sudah menunggu dengan segelas anggur merah di tangannya. "Hai Amara," sapa Rudy ketika melihatnya mendekat. Wajahnya langsung berseri, seolah kehadiran Amara adalah cahaya yang menembus kesibukan hidupnya. Amara tersenyum tipis, menyembunyikan niat sebenarnya di balik senyumnya yang memikat. "Maaf membuatmu menunggu," ujar Amara sambil mengambil tempat duduk di depannya. Dia memilih gaun hitam sederhana yang memamerkan lekuk tubuhnya, cukup untuk menarik perhatian, tapi tidak terlalu mencolok. Rudy menggeleng. "Tidak masalah, aku senang kita bisa bertemu di sini. Rasanya sulit menemukan waktu untuk bersantai belakangan ini." Percakapan pun mulai mengalir, dimulai dari topik ringan hingga pembahasan yang lebih pribadi. Amara tahu bagaimana memancing emosi Rudy. Dia mendengarkan dengan seksama, mengangguk pada saat yang tepat, dan memberikan tanggapan yang membuat Rudy merasa dimengerti. Sementara itu, di dalam pikirannya, Amara mulai menyusun rencana yang lebih besar. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di restoran itu, hubungan antara Amara dan Rudy semakin erat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, di restoran, kafe, bahkan sesekali di hotel mewah di pinggir kota. Amara mulai mempelajari kebiasaan Rudy yang dengan cermat. Bagaimana Rudy bisa berbicara, apa yang Rudy suka, dan apa yang membuatnya merasa lemah. Rudy di sisi lain semakin terpesona oleh Amara. Dia merasa bahwa gadis muda ini memberikan sesuatu yang tidak pernah didapatkan dari Maya. Perhatian penuh dan semangat yang membakar kembali ambisinya. Namun hubungan mereka tidak bisa terus berjalan tanpa jejak. Maya, yang selama ini sibuk dengan kegiatan sosialnya, mulai menyadari perubahan sikap Rudy. Suaminya yang dulu selalu pulang tepat, kini sering datang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Ponselnya juga lebih sering berbunyi, dan dia terlihat lebih sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Suatu malam, Maya memberanikan diri untuk bertanya, "Rudy, belakangan ini kamu sering pulang terlambat. Apa semuanya baik-baik di kantor?" Rudy tersentak, tapi dengan cepat memasang senyum. "Iya, semuanya baik. Hanya saja ada banyak proyek yang baru aku urus. Kamu tahu bagaimana jadinya kalau aku tidak fokus kan?" Maya mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk tidak memaksa. Tetapi benih keraguan sudah tertanam di dalam pikirannya. Sementara itu, Amara memutuskan untuk meningkatkan langkahnya. Dia tahu bahwa jika ingin sepenuhnya memenangkan Rudy, dia harus menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekedar teman bicara. Dalam sebuah pertemuan mereka di sebuah villa di luar kota, Amara membawa buku harian tua yang penuh dengan coretan tangan. "Apa ini?" tanya Rudy sambil membuka buku itu. "Ini adalah catatan tentang impian dan rencana-rencana hidupku," jawab Amara dengan suara lembut. "Aku ingin tahu bahwa aku tidak hanya seorang yang menikmati hidup. Aku punya mimpi besar, dan aku ingin kamu menjadi bagian darinya." Rudy membaca beberapa halaman, dan matanya melembut.
Catatan itu meskipun sebagian besar penuh dengan ambisi palsu yang dirancang untuk memikat, berhasil menyentuh sisi emosional Rudy. Dia merasa bahwa Amara bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga seseorang yang memiliki visi dan kekuatan untuk mendukungnya. Amara, ujar Rudy dengan nada serius, kamu membuatku ingin menjalani hidup yang berbeda, sesuatu yang lebih berarti. Amara tersenyum menyembunyikan rasa puasnya. Aku hanya ingin kita sama-sama bahagia. Jawabnya, meskipun dia tahu bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah yang akan dia kendalikan sepenuhnya. Di sisi lain, Maya mulai melakukan penyelidikan kecil. Dia memeriksa ponsel Rudy ketika suaminya sedang mandi. Tapi sayangnya Rudy cukup cerdik untuk menghapus pesan-pesan dari Amara. Tidak putus asa, Maya mulai memperhatikan pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan Rudy di luar rumah. Dia bahkan meminta bantuan seorang teman dekat untuk memantau gerak-gerik suaminya di tempat kerja. Pada suatu malam, Maya akhirnya mendapat petunjuk. Sebuah struk pembayaran dari restoran mahal yang tidak pernah dia kunjungi bersama Rudy ditemukan. Dia memutuskan untuk diam-diam menyewa seorang detektif untuk menyelidiki lebih jauh. Maya tahu bahwa kebenaran sedang mengintai, dan dia hanya perlu waktu untuk menemukannya. Amara tidak menyadari bahwa Maya mulai mencurigai hubungan mereka. Dia terlalu sibuk menikmati kemewahan yang mulai ia rasakan. Rudy memberinya hadiah-hadiah mahal, dari perhiasan hingga liburan singkat keluar kota. Dalam benak Amara, dia semakin yakin bahwa dirinya hanya tinggal selangkah lagi dari kehidupan yang dia idam-idamkan. Namun, kehidupan Amara mulai diwarnai dengan rasa tidak nyaman. Beberapa kali dia merasa ada yang mengawasi. Dalam satu kesempatan, dia bahkan menemukan seseorang yang memotretnya dari kejauhan saat dia sedang bersama Rudy. Meski merasa cemas, Amara berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya kepada Rudy. Apakah kamu yakin ini tidak akan menjadi masalah? Tanya Amara suatu malam ketika mereka bertemu di hotel. Rudy menghela napas panjang. Aku sedang mencoba mencari cara, tapi percayalah, aku akan membuat semuanya baik-baik saja untuk kita. Amara tersenyum, tapi untuk pertama kalinya ada keraguan yang menyelinap di hatinya. Apakah rencana benar-benar akan berjalan mulus, atau akankah semua ini menjadi awal dari kehancurannya sendiri? Di sisi lain, Maya sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mengonfrontasi suaminya. Dan ketika dua dunia ini bertabrakan, Amara tahu bahwa permainan ini akan segera mencapai puncaknya. Malam itu, rumah besar milik Rudy yang biasanya sunyi tiba-tiba terasa lebih mencekam. Maya menunggu di ruang tamu dengan segelas anggur di tangannya. Lampu-lampu gantung kristal memantulkan cahaya yang redup, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Dia sudah bersiap dengan segalanya, bukti-bukti yang selama ini dikumpulkannya, termasuk foto-foto dari detektif yang menunjukkan Rudy bersama Amara di berbagai tempat. Ketika Rudy membuka pintu dan masuk, dia langsung merasakan ada yang berbeda. Maya yang biasanya menyambutnya dengan senyuman hangat, kini duduk tegak dengan tatapan dingin yang menusuk. Kamu terlambat lagi, kata Maya tanpa basa-basi. Rudy tersentak, mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Ya, ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Proyek besar sedang berjalan. Jawabnya, meletakkan tas kerjanya di meja samping. Maya mengangkat alis, lalu berdiri, dengan langkah pelan tapi tegas. Dia berjalan ke arah meja dan mengambil amplop coklat besar yang sudah dipersiapkan. Benarkah? Jadi ini juga bagian dari pekerjaanmu? Tanyanya sambil melemparkan amplop itu ke atas meja.
Isinya tumpah keluar. Foto-foto Rudi bersama Amara, struk pembayaran dari restoran mahal, dan bukti reservasi hotel. Warna wajah Rudi langsung memudar. Dia mencoba tetap tenang, tapi gerak tubuhnya yang kaku tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Apa ini, Maya? Tanyanya mencoba terdengar defensif. Seharusnya aku yang bertanya begitu, Rudi. Suara Maya mulai meninggi. Tangannya gemetar saat dia menunjukkan foto-foto itu. Kamu pikir ini aku bodoh? Kamu pikir aku tidak akan tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Rudi membuka mulut, mencoba merangkai kata-kata, tapi tidak ada yang keluar. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Siapa dia, Rud? Tuntut Maya. Siapa perempuan itu? Dan kenapa kamu menghancurkan pernikahan kita untuk dia? Rudi menghela nafas berat, lalu duduk di sofa. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengulur waktu. Maya, aku aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Mulai dari kebenaran, teriak Maya, suaranya bergetar penuh emosi. Aku berhak tahu kenapa suamiku lebih memilih perempuan lain daripada aku. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak. Rudi akhirnya memutuskan untuk mengaku, meskipun setengah hati. Dia dia hanya teman, jawab Rudi pelan. Aku merasa sendirian, Maya. Aku merasa kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Dan aku butuh seseorang untuk bicara. Itu aja. Maya tertawa dengan sinis. Hah, teman? Teman macam apa yang kamu bawa ke hotel, Ruth? Teman macam apa yang membuatmu berbohong setiap malam? Rudy tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya, menyadari bahwa semua pembelaannya tidak akan berarti apa-apa. Sementara itu, Amara duduk di apartemennya, merasa tidak nyaman. Sejak beberapa hari terakhir, Rudy mulai lebih jarang menghubunginya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Teleponnya berbunyi, dan dia langsung meraih ponsel di meja. Halo, suara Rudy terdengar di ujung sana. Tapi kali ini lebih lemah, hampir seperti bisikan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terdengar seperti itu? Tanya Amara, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Maya tahu segalanya, jawab Rudy singkat. Amara terdiam, jantungnya bergedup dengan kencang. Dia tahu bahwa situasi ini tidak hanya membahayakan hubungan mereka, tetapi juga semua yang sudah dia perjuangkan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Amara. Rudy menghela napas panjang. Aku, aku tidak tahu. Dia marah besar. Aku harus pulang sekarang. Kita tidak bisa bertemu untuk sementara waktu. Amara menggigit bibirnya. Jadi begitu. Setelah semua ini, kamu memilih kembali padanya? Ini bukan soal memilih. Aku hanya perlu waktu untuk menyelesaikan semuanya. Telepon pun terputus, meninggalkan Amara dalam diam yang mencekam. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel kembali ke mejanya. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menemui Amara secara langsung. Dengan informasi yang dia dapatkan dari detektif, dia menemukan alamat apartemen Amara. Pagi itu Maya berdiri di depan pintu apartemen Amara, mengenakan mantel panjang dan kacamata hitam. Ketika pintu terbuka, Amara terkejut melihat Maya berdiri di sana. Namun dia segera menguasai dirinya, menunjukkan senyum tipis yang penuh kepalsuan. Maya ya, kata Amara dengan tenang. Aku sudah menduga kamu akan datang. Maya tidak membuang waktu. Dia melangkah masuk tanpa diundang, lalu berbalik menatap Amara dengan tajam.
Apa yang kamu inginkan dari suamiku? Tanya Maya tanpa basa-basi. Amara tertawa kecil. Apa yang aku inginkan? Mungkin hal yang sama yang ia inginkan dariku. Kamu pikir kamu bisa menggantikan aku? Maya mendekat. Suaranya bergetar oleh amarah. Rudy mungkin terpesona olehmu sekarang, tapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi seperti aku. Kamu hanyalah seorang pelakor. Amara mengangkat dagunya, tidak menunjukkan rasa takut. Mungkin, tapi fakta bahwa dia memilih untuk bersamaku mengatakan banyak tentang hubungan kalian, bukan? Pertengkaran itu semakin memanas. Kata-kata tajam melayang di antara mereka seperti pedang, menghancurkan setiap topeng yang selama ini mereka kenakan. Maya akhirnya melemparkan ultimatum. Dengar, Amara, aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan keluargaku. Kalau kamu pikir aku akan diam saja, kamu salah besar. Amara tersenyum licik. Dan kamu pikir aku takut padamu? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita lihat siapa yang akan menang. Malam itu, Rudy menerima telepon dari Maya yang memintanya pulang. Dengan suara dingin, Maya berkata, kita perlu bicara, dan kali ini aku tidak mau mendengar kebohongan darimu lagi. Di waktu yang sama, Amara juga menghubungi Rudy, memintanya untuk bertemu. Rudy terjebak dalam dilema yang menghancurkan. Apapun pilihannya, dia tahu bahwa konsekuensi dari tindakannya tidak akan bisa dihindari. Dan ketika malam semakin larut, tiga hati yang saling terikat oleh kebohongan dan ambisi akhirnya bertemu di sebuah titik bentrokan yang tidak terhindarkan. Beberapa bulan setelah pertengkaran besar itu, Amara akhirnya menjadi pemenangnya. Amara berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Rudy memilih meninggalkan Maya, menyerahkan surat perceraian dengan berat hati. Dengan janji-janji manis dari Amara, Rudy yakin bahwa hidupnya akan lebih bahagia. Mereka menikah secara sederhana, jauh dari sorotan publik, dan memulai kehidupan yang baru tanpa penuh gairah. Amara kini dalam kehidupan yang mewah, rumah besar dengan halaman yang luas, mobil-mobil mahal, dan perhiasan berlian menghiasi setiap sisi hidupnya. Dia menjadi nyonya besar yang dielulukan, menikmati hasil dari rencana yang matang. Meskipun Rudy kehilangan banyak dalam proses perceraian, Amara merasa bahwa hidupnya lebih bermakna. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Karma datang perlahan, seperti bayangan yang merayap tanpa disadari. Awalnya, Rudy mulai menghadapi masalah di perusahaan. Proyek besar yang selama ini menjadi andalannya tiba-tiba gagal karena kesalahan pengelolaan. Para mitra bisnis mulai kehilangan kepercayaan, dan investasi pun merosot. Rudy yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses, kini harus menghadapi kerugian yang terus menggerogoti keuangannya. Amara, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, mulai merasa frustasi. Dia sering memarahi Rudy karena tidak bisa mempertahankan standar hidup mereka. Apa gunanya semua ini kalau akhirnya kita harus hidup seperti orang biasa? Serunya suatu malam, ketika Rudy memberitahunya bahwa mereka harus menjual salah satu mobil untuk membayar hutang. Aku sedang mencoba yang terbaik, Amara. Tapi keadaan tidak semudah itu, balas Rudy dengan nada tinggi. Tapi aku tidak menikahimu untuk hidup dalam kekurangan. Amara membalas. Matanya berkilat, penuh amarah. Kalau kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan, untuk apa aku bertahan di sini? Kata-kata itu menusuk hati Rudy. Dia mulai menyadari bahwa cinta Amara mungkin tidak sekuat yang dia pikirkan. Namun, Rudy tetap mencoba mempertahankan rumah tangga mereka,
meskipun segalanya sudah mulai runtuh. Di sisi lain, Maya yang telah menemukan kedamaian dalam kehidupan yang baru, setelah perceraian, dia kembali fokus pada dirinya sendiri, menemukan kebahagiaan melalui kegiatan sosial dan mendalami hobinya yang selama ini ia lupakan. Maya tidak hanya bangkit, tetapi juga menjadi lebih kuat. Dia melihat kehancuran Rudy dari kejauhan, tetapi memilih untuk tidak ikut campur. Baginya ini adalah bentuk keadilan alam yang tidak perlu dia percepat. Puncak karma datang ketika skandal besar melibatkan Rudy terungkap ke publik. Ternyata salah satu proyeknya yang gagal adalah hasil manipulasi laporan keuangan oleh orang-orang kepercayaannya. Rudy terpaksa menghadapi penyelidikan hukum yang membuat namanya semakin tercoreng. Rumah mereka disita, rekening bank dibukukan, dan Rudy akhirnya harus mengajukan kebangkrutan. Amara, yang tidak pernah bersedia hidup dalam kesulitan, mulai menjauh dari Rudy. Dia mencari perhatian dari pria-pria kaya lainnya, berharap bisa melanjutkan gaya hidupnya. Ketika Rudy akhirnya mengetahui perselingkuhan Amara, dia merasa dunianya runtuh kedua kalinya. Aku mengorbankan segalanya untukmu, Amara, teriak Rudy dalam pertengkaran terakhir mereka. Dan ini semua, beginikah balasanmu? Amara hanya menatap matanya dengan dingin. Kamu tahu apa yang aku inginkan sejak awal. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, aku tidak punya alasan untuk tetap di sini. Amara pergi meninggalkan Rudy, membawa sisa-sisa kemewahan yang masih bisa dijual. Namun, hidupnya pun tidak luput dari karma. Pria-pria kaya yang dia dekati hanya memanfaatkan sebentar sebelum meninggalkannya. Amara akhirnya hidup sendirian, tanpa cinta, tanpa teman, dan tanpa kemewahan yang selama ini dia kejar. Sementara itu, Rudy harus memulai semuanya dari nol. Dengan reputasinya yang hancur, dia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hari-hari penuh kemewahan kini hanya menjadi kenangan pahit. Dalam kesendiriannya, Rudy mulai merenungkan semua kesalahannya. Bagaimana dia menghancurkan pernikahannya dengan Maya, mengejar ambisi yang salah, dan membiarkan dirinya dikuasai oleh penggoda. Di sebuah malam yang sunyi, Rudy menatap foto lama pernikahannya dengan Maya. Air mata mengalir di pipinya, penuh penyesalan. Namun dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Karma telah menyelesaikan tugasnya, mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Amara yang dulu dikenal karena kecantikannya kini hidup dalam kesendirian dan kemiskinan. Usianya bertambah dan daya tariknya memudar. Orang-orang yang dulu memujanya sudah melupakannya. Dia sering duduk di taman kota, mengamati orang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Di saat-saat itu, dia merenungkan pilihannya. Bagaimana dia membangun hidupnya di atas kehancuran orang lain, hanya untuk kehilangan segalanya. Karma datang untuk menghukum, tapi tidak mengajarkan. Rudy dan Amara adalah bukti bahwa apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Mereka berdua akhirnya hidup dengan bayangan kesalahan mereka sendiri. Sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Rudy. Setelah pertemuan terakhir yang penuh emosi itu, hidupnya berubah drastis. Maya akhirnya memilih pergi membawa serta martabatnya yang terluka. Dia memulai lembaran baru jauh dari bayangan-bayangan pernikahan yang gagal. Maya berhasil kembali membangun kehidupannya, menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Amara, di sisi lain, hidup dalam kehampaan. Rudy yang semula menjanjikan kehidupan mewah, kehilangan segalanya akibat keputusan buruk
dan serangkaian kegagalan bisnis. Karma datang mengutuk pintu mereka, mengambil satu persatu kenyamanan yang selama ini mereka anggap pribadi. Amarah yang dulu merasa senang kini hidup dalam kesepian dan kehampaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah memujanya. Rudy dengan sisa-sisa penyesalan mencoba memulai kembali. Namun, bayang-bayang kesalahannya terus menghantui, mengingatkannya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas kehancuran orang lain. Sementara itu, Maya yang berhasil melampaui rasa sakit menjadi bukti bahwa dari kehancuran seseorang bisa bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada pilihan yang tidak ada beresiko. Kita harus memilih mana yang lebih baik untuk kita ke depannya. Kita harus memikirkan kembali apa yang terbaik untuk ke depannya. Jangan salah pilihan. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.